Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Betelgeuse The Heaven Season 5 episode 106 part 2. Oke, baiklah langsung saja kita ke pembahasan videonya. Kedatangan Cheyenne sebagai pemuda jenius yang memiliki kekuatan dua zong berumur 20-an ke Teteo Chihua. Segera Cheyenne berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk bersaing dengan Grandmaster Shu ini. Bagaimana? Kamu adalah alkemis yang diundang kan, Liu?" Penatua Chihua kaget saat melihat Cheyenne. Dia tanpa sadar merasakan tidak percaya. Status Cheyenne sebagai dua zong di usianya telah sangat mengejutkan petua Chihua. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Semua orang yang mendengarnya juga kaget, termasuk Grandmaster Xing Shu sebagai alkemis tingkat tinggi yang diundang oleh klan Chen. Grandmaster Xing segera berkata, "Mungkin aku yang sekarang tidak akan bisa bersaing denganmu dalam hal 2C. Tapi, dalam hal keterampilan alkemis, aku berani berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi." Cheyenne tertawa dengan kesombongan Pak Tua itu. Namun segera dia berkata, "Bolehkah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memperbaiki pil obat?" Zheng Shui menjawab, "Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena kamu berasal dari generasi yang lebih muda, aku akan memungkinkanmu untuk menyerang terlebih dahulu. Selama kamu bisa memaksaku kembali dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Cheyenne tidak berharap akan melakukan hal ini, apalagi ini benar-benar meremehkan Cheyenne. Segera dia melakukan apa yang disuruh Pak Tua itu lakukan, dan mengeluarkan kekuatan spiritual Cheyenne. Dan pada saat itu juga, Cheyenne tidak menahan kekuatannya, apalagi Pak Tua ini juga memandang rendah Cheyenne seperti bocah. Segera saat merasakan kekuatan spiritual Cheyenne, Xing Shui gemetar berkata, "Seseorang alkemis tingkat 7. Tentu saja, keterkejutan mereka yang melihat benar-benar takjub. Bukan cuma pemuda yang memiliki kekuatan dua zong, namun juga seorang alkemis tingkat 7. Bahkan, dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di 2C dan alkemis pil benar-benar bisa seperti monster." Pertarungan spiritual di arena terus berlanjut. Segera Cheyenne membentuk semacam palu besar dari kekuatan spiritualnya untuk menyerang Xing Shui. Xing Shui ketakutan namun juga berusaha menyangkal hal ini dan berasumsi bahwa ini hanyalah trik. Segera dia membuat perlindungan untuk menahan serangan Cheyenne. Namun sayangnya, serangan Cheyenne ini benar-benar sangat kuat, hingga benar-benar bisa menghancurkan perlindungan spiritual Xing Shui. Xing Shui sekarang dalam keadaan berbaring kesakitan karena serangan spiritual Cheyenne. Itu akibat dari kesombongan dan menganggap remeh Cheyenne. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Cheng Shui berbaring hampir pingsan. Cheng Yao berkata, "Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa aku bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu?" Banyak keterkejutan mengenai ini, apalagi alkemis tingkat 7 termasuk alkemis tingkat tinggi yang sangat langka. Apalagi Cheyenne masih sangat muda, di mana klan Liu yang terjadi perbincangan. Liu Qing dan Liu Fei kaget bukan main. Bagaimana tidak, Xing Shui adalah alkemis tingkat 6, namun langsung kalah cuma dari satu serangan Cheyenne. Sementara itu, beberapa tetua klan Liu lebih kaget lagi. Alkemis tingkat 7? Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Liu Chen menjawab, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua tetua berpikir bahwa ada orang lain yang akan mau membantu kita?" Segera tetua Chihua langsung berkata atas pertarungan spiritual ini, "Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu." Segera Liu Qing menjawab dengan bahagia, "Terima kasih banyak tetua Chihua." Segera tetua Chihua berbalik menghadap Cheyenne untuk bertanya, "Bolehkah aku menanyakan tentang nama teman mudamu ini?" Cheyenne menjawab dengan nama samaran Yan Xiao. Tetua Chihua masih ingin menanyakan, "Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti ini di usianya. Ini benar-benar luar biasa.
Bolehkah aku tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Namun sayangnya, Shayan masih belum ingin untuk mengungkapkan identitas gurunya, Yao Qian, sehingga dia berkata, dia hanyalah seorang petapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Karena jelas ini Shayan ingin menghindari pertanyaan ini, maka tetua Qihao juga tidak memaksanya. Segera tetua Qihao mengajak Shayan untuk segera pergi ke Burning Flame Valley sekarang. Dalam perjalanan ini, tetua Qihao dan Shayan menaiki burung api yang sangat besar. Dan ini menjadi salah satu hewan ikonik dari Burning Flame Valley. Dalam perjalanan tersebut, Shayan menanyakan apa tujuan dari Burning Flame Valley menjadi alkemis tingkat tinggi. Tetua Qihao menjelaskan, kepala lebahku ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil. Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa kepala lebah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun kadar pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Shayan sendiri kaget. Bukan alkemis namun bisa membuat pil obat. Pastinya ini adalah hal yang luar biasa. Shayan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lebah api dari Burning Flame Valley adalah 9 naga api petir. Sekarang masih ada waktu sampai pil gathering dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Chain. Sebelum Shayan pergi bersama tetua Qihao, Shayan meminta agar Lin Yan dan Liu Qing membantunya mencarikan informasi tentang Xiao Yixian di Central Plains ini. Setelah beberapa saat, akhirnya Shayan telah sampai di Gunung Roasting Fire. Gunung ini penuh dengan lava gunung berapi dan magic beast level tinggi yang ganas dan liar. Perjalanan ke Burning Flame Valley juga harus melewati terowongan spesial khusus untuk bisa sampai ke Burning Flame Valley. Bahkan, dinding spesial ini dapat menahan serangan dari serangan Dua Zun. Tentu saja ini adalah hal yang luar biasa dari faksi Burning Flame Valley. Setelah itu, mereka disambut oleh para penjaga di sekitar mansion. Banyak orang kaget juga dengan Shayan yang masih muda namun telah menjadi serangan Dua Zong. Apalagi, kejeniusan ini hampir sebanding dengan Nona Huo'or. Shayan juga terkejut karena di dalam sudah ada banyak alkemis tingkat tinggi yang sudah menunggu. Shayan lantas bertanya, pil apa yang ingin dibuat oleh kepala lebah? Apakah perlu begitu banyak alkemis seperti ini? Tetua Qihao menjelaskan, tidak butuh banyak alkemis. Tujuannya adalah untuk menemukan 1 atau 2 saja yang cocok di antara mereka. Tentu saja, kalaupun salah satu tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Banyak pandangan sinis dari alkemis lainnya yang udah tua terhadap Shayan yang masih muda. Namun, Shayan tidak memperdulikannya dan langsung saja duduk di tempatnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya pemimpin Burning Flame Valley, Tang Xin, muncul di hadapan semua orang dengan kekuatan spesial. Dia adalah seorang Dua Zun yang sangat kuat. Tentu saja, dia dihormati semua orang. Namun lagi-lagi, keterkejutan muncul saat melihat Shayan yang masih muda di sini. Memang dia bisa merasakan kekuatannya telah mencapai Dua Zong. Dan bahkan bakat ini seperti putrinya sendiri. Namun, dia masih belum tahu bahwa Shayan adalah seorang alkemis tingkat 7. Kemudian dia memastikan kepada Qihao apakah dia salah mengundang orang. Qihao menjelaskan bahwa dia tidak salah orang. Dia memenuhi persyaratan yang diminta ketua lembah. Bisa menjadi alkemis dan juga Dua Zong di usia muda benar-benar luar biasa. Kemudian seorang wanita cantik tiba-tiba berkata, membuat kesimpulan dari perkataan orang lain. Ayah, kurasa kamu menjadi semakin kacau sekarang. Tetua Huo menjelaskan bahwa dia yang meremehkan Shayan adalah Green Master Mu yang menjadi alkemis tingkat 6.
Dia mampu membuat pil obat level puncak level 6. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Kata-katanya terlalu menghina Cheyenne. Lebih baik jangan memperdulikannya lagi. Lagi pula, dia tidak sebanding dengan tuan muda Cheyenne. Saat Cheyenne merasakan kekuatan spiritual Tang Cheng, dia terlihat sudah mencapai tingkat 7. Tetua lembah di atas juga didampingi oleh 2 alkemis tingkat 7 dari tetua menara pil. Namun sayangnya, 2 tetua itu masih belum bisa membantu Tang Xing membuat pil tingkat 7. Sekarang dia mengumpulkan banyak alkemis untuk mencari 2 alkemis yang bisa membantunya, tapi harus bisa menahan inti api 9 naga api petir. Semua pada awalnya terkejut, karena perkataan membuat pil tingkat 7 dan inti api 9 naga api petir yang berada di tingkat ke-12 dalam daftar inti api. Segera Tang Xing menyuruh agar semua alkemis untuk mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Setelah itu, terjadi beberapa percakapan. 2 tetua menara pil berkata, "Kepala lembah Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga api petir. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia dapat mengejutkan jiwa seseorang. Sepertinya hampir tidak ada orang di sini yang mampu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk menahannya." Tang Xing menjawab, "Green Master Huan, yakinlah bahwa aku tahu batasanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga api petir, seseorang akan dianggap berhasil. Bagaimanapun, orang yang membantuku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga api petir. Jika tidak, dia akan terluka." Di samping Tang Xing ada wanita cantik yang merupakan putrinya bernama Tang Huo'er yang sedang perhatikan Cheyenne yang terlihat santai. Segera tetua Hua Chen yang merupakan alkemis tingkat 6 ingin mencoba terlebih dahulu untuk menahan 9 naga petir. Namun sayangnya, spiritual beast flame yang dimiliki langsung hancur terkena serangan Tang Xing. Segera satu persatu alkemis di sana mencobanya. Namun sayangnya, semuanya gagal dan tidak ada yang berhasil. Cuma tersisa 2 tetua dari menara pil dan Cheyenne saja. Kebanyakan orang cuma menggantikan 2 tetua menara pil saja yang ada kemungkinan berhasil. Di saat tetua Huan akan mencoba, dia mengeluarkan api dingin Skybound Python. Semua orang juga kaget termasuk Cheyenne karena hal ini berhubungan dengan Bone Chilling Flame milik Yao Chen. Tetua Huan dengan kekuatannya ini mampu menahan inti api 9 naga api petir selama 7 menit dan dinyatakan berhasil. Untuk tetua menara pil yang tersisa tadi dia langsung menyerah. Segera semua orang melihat ke arah Cheyenne. Tang Xing masih memastikan apakah dia mau mencobanya apa tidak. Tentu saja Cheyenne mengiyakannya. Cheyenne mengeluarkan api hijau gioknya, namun juga menekan kekuatan inti apinya itu. Beberapa alkemis lainnya cukup tahu bahwa api ini sangat kuat namun masih ditekan oleh Cheyenne. Segera serangan dari inti api Tang Xing yaitu 9 naga api petir diarahkan kepada Cheyenne. Inti api Green Lotus segera teratai, api itu perlahan berputar saat mendekati dan menahan serangan dari 9 naga api petir Tang Xing. Terlihat jelas seperti 9 naga api petir kekuatan saat melawan api Cheyenne. Tang Xing terkejut, tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi kekuatan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini api hijau giok yang dipanggil Cheyenne pasti merupakan semacam api surgawi. Tang Xing bergumam, apinya berwarna hijau giok. Namun tampaknya tidak ada api surgawi di peringkat inti api yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah Green Lotus Core Flame, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi kekuatan ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Di samping Tang Xing, ada Huo'er yang juga terkejut kagum dengan kemampuan Cheyenne. Pemuda ini memang bukan orang biasa. Namun, dia tidak tahu bagaimana peluangnya jika dia bertarung dengannya. Sementara itu, para alkemis lainnya juga sadar. Sungguh tak terduga, orang ini masih muda. Sebenarnya sudah memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Namun sayangnya,
Pertarungan inti api ini terus saja berlanjut. Api Giok Shayan tidak mau kalah dengan 9 naga api petir milik Tang Xing. Semua orang yang melihatnya terkejut. Apalagi api Giok Yang yang sudah berbentuk teratai api yang indah di langit. Terlebih jelas api ini bukan cuma mampu menahan inti api 9 naga api petir, namun juga bisa mengalahkan api milik Tang Xing tersebut. Setelah pertempuran api tersebut, Shayan lantas berkata, "Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus?" Tang Xing menjawab dengan tertawa, "Apakah kamu masih membutuhkanku untuk membuatkan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. 2 orang alkemis yang dibutuhkan telah berhasil." Kemudian dia berkata ke tetua Cihuo, "Cihuo, kamu telah menangani tugasmu dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kamu dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao." Tetua Cihao menjelaskan bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan bertemu dengan tuan muda Yan Xiao. Sementara itu, Grandmaster Mu masih tetap berkata bahwa dia hanya mengandalkan kekuatan api surgawi yang dimilikinya saja. Tang Xing sendiri sadar bahwa kemungkinan kemampuan alkemis Yan Xiao lebih baik daripada semua orang yang ada di sini. Dia juga berkata bahwa semua orang akan tetap mendapatkan hadiah besar dari Burning Flame Valley dan juga diundang untuk melihatnya membuat obat nantinya. Grandmaster Mu masih mengatai Shayan, "Meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak barang jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika kamu menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala Lebah Tang, kemungkinan kamu tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya." Lantas, Shayan akhirnya bicara dengan berani, "Terima kasih atas pengingatanmu. Grandmaster Mu ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala Lebah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku." Kata-kata Shayan itu membuat Grandmaster Mu dan sangat marah karena ejekan Shayan. Tang Huor yang melihatnya tertawa, melihat Shayan yang begitu mengagumkan. Oke, itu tadi sedikit spoiler dari saya tentang Battlefield The Event Season 5 episode 106 part 2. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.